Bacaan pertama. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Pembacaan dari Nubuat Hosea. Umat Allah berkata, "Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Sebab Dialah yang telah menerkam, tetapi lalu menyembuhkan kita, yang telah memukul dan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi." Dan Tuhan berfirman, "Apakah yang aku lakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu." Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Sedang orang lain itu tidak, sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita merenungkan. Dalam hidup, ada orang-orang yang bertobat karena mempunyai maksud tertentu. Misalnya, ada orang yang sedang terkena sakit parah. Kemudian ia berujar bahwa kalau sembuh, ia tidak akan minum-minum dan merokok lagi. Atau ada orang yang usahanya mengalami kebangkrutan. Lalu ia bernazar bahwa kalau usahanya maju kembali, ia akan lebih dermawan. Inilah pertobatan yang ingin memanfaatkan kemurahan hati Tuhan belaka. Seperti halnya Israel. Mereka bertobat karena menginginkan berkat Tuhan saja. Oleh karena itu, Nabi Hosea menegur dengan kata-kata, "Kasih setiamu seperti kabut pagi
dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Kabut pagi itu tidak akan mudah bertahan sampai siang hari. Demikian pula dengan pertobatan orang Israel tidak akan berlangsung lama. Tindakan demikian adalah suatu kepura-puraan, kepalsuan, seolah-olah bertobat. Seperti yang digambarkan dalam perumpamaan Yesus tentang orang Farisi dan pemungut cukai kala mereka berada di bait Allah. Orang Farisi itu seolah-olah berdoa, padahal sebenarnya ia sedang meninggikan dirinya di hadapan Tuhan. Gerakan pertobatan yang benar senantiasa mengarah kepada Tuhan. Tindakan ini senantiasa membuat orang semakin mengutamakan Allah dan mendahulukan Allah dibandingkan dirinya sendiri. Ia akan semakin membuka pikiran dan hatinya, sehingga apa yang ia pikirkan dan ia rindukan semata-mata hanya mewartakan dan memuliakan Allah. Dengan demikian, tindakan orang-orang yang digerakkan oleh Allah senantiasa dilandasi oleh kerendahan hati yang membawa berkat dan sukacita bagi orang-orang di sekitarnya. Ya Allah, Putra-Mu sendiri bersedia turun menjadi senasib dengan kami. Semoga dalam kerendahan hati, kami senantiasa menikmati berkat-Mu dan giat menjadi penyalur berkat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.